Halo, jumpa lagi di channel 5 Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal akhir bab materi termokimia. Materi kimia kelas 11 semester 1. Dari nomor 20 sampai nomor 35, untuk 1 sampai 19 ada di video sebelumnya ya. Oke, langsung aja saya mulai dari soal nomor 20. Diketahui data berikut ada 3 persamaan termokimia. Nah, yang ditanyakan adalah diagram siklus yang sesuai untuk reaksi tersebut, untuk hubungan ketiganya. Nah, untuk yang seperti ini saya bongkar dulu. Ya, jadi ini 3 reaksi itu saya cari hubungannya dulu ya. Jadi saya misalnya kan saya potong di sini. 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya min Z kilojoule. Nah, sekarang data ke-1, data kedua saya bongkar supaya jadi seperti ini, seperti data ketiga ini. Nah, misalnya data kedua. Data kedua kan ada 2SO3 nih di kanan. Sama juga data ketiga juga ada di situ kan. Jadi data 2 saya tulis ulang aja. 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya min Y kilojoule. Lalu data 1, kita lihat yang sama ya. Nah, ini ada SO2, tapi beda posisi dan beda jumlah, beda mol. Jadi data 1 saya balik, terus saya kali 2, supaya jadi 2SO2. Jadi ini pindah ke kanan, tapi kali 2. 2S tambah 2O2. Delta H-nya juga berubah ya. Kalau dibalik dia berubah tanda, minus jadi plus. Dikali 2 ya jadi 2X. Oke. Nah, jadi inilah hubungannya ya. Hubungan antara ketiga-tiganya ini. Ya, kalau kita eliminasi nih. Habis ya. Terus 3O2 dengan 2O2. 2SO2 turun. O2 turun. 2SO3 turun. Sesuai ya. Jadi hubungannya adalah 2X min Y itu sama dengan min Z. Nah, kita tinggal lihat grafik ini, diagram siklus ini. Di sini cuma ada 2 yang pakai 2X. B dengan E. Tapi minus. Sebenarnya nggak masalah, kita tinggal pindah posisi aja. Misalnya min Y, min Z-nya pindah ke kiri jadi plus ya. Min 2X. Nah, udah muncul tuh. Ya. Min 2X-nya. Lalu kita coba bongkar yang B. Kalau yang B, ini berdasarkan hukum Hess, kita lihat keadaan awalnya. Ini sumber semua tanda panah itu di sini kan. Ujungnya semuanya di sini. Rute 1 ini min 2X. Rute 1 lagi ke sini min Z. Rute 1 lagi ke sini min Y. Nah, sama nggak dengan ini gitu maksudnya. Min 2X, min Z, min Y. Sementara di atas itu min 2X, min Y tambah Z. Berarti nggak cocok. Kalau kita lihat yang E, ya, ini semuanya circle ya. Jadi min 2X keliling ini kan, tanda panahnya ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi jumlahin aja semuanya. Tambah min Z tambah Y sama dengan 0. Coba kalau kita bongkar ini, pindah posisi semuanya ya. Jadi 0 sama dengan min 2X tambah Y min Z. Cocok kan ini dengan ini? Nah, berarti diagram siklusnya yang E ini. Itu ya, agak sedikit ribet juga untuk nomor 20 ini, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nomor 21, perhatikan data berikut. Ada 3 data. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung entalpi pembentukan dari CaOH2 sebesar berapa kilojoule per mol. Nah, jadi
ada 3 reaksi, yang ditanya reaksi satu lagi gitu. Jadi sama kayak soal nomor 20. Jadi sesuai dengan permintaan aja dulu yang dibuat, data keempat ya. Pembentukan CaOH2 dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ca logam dia akan Ca aja gitu. O itu akan O2 keadaan standarnya. H itu H2. Pas nih langsung ya, reaksinya udah sesuai. Jadi kita kotak-katik saja data 1, data 2, data 3 supaya jadi data keempat ini. Itu maksudnya. Misalnya data 3 mau kita apain? Kita lihat aja yang mirip-mirip. Di data 3 itu ada CaOH2 di kanan, 1 mol. Sementara data 4 juga sama. Targetnya sama. Artinya data 3 tulis ulang aja. Nih muncul CaOH2. Delta H-nya min 64 kJ. Data 2, cari aja yang mirip-mirip dengan data 4. Apa yang spesifik? Ca-nya. Yang diminta Ca-nya di kiri 1 buah, 1 mol. Di data 2, dia di kiri sama tapi 2 mol. Artinya data 2 kita bagi 2 semuanya. Jadi Ca bagi 2 jadi setengah. 2 CaO jadi CaO. Delta H-nya pun kena ikut dibagi 2. 1269 bagi 2 jadi minus 634,5 kJ. Nah, konsepnya sama untuk soal nomor untuk data 1, cari yang sama. Sesuai target ini ada H2 di kiri. Sama juga data 1 ada H2 tapi jumlahnya 2 mol. Artinya data 1 pun kita bagi 2. Jadi setengah O2. Ini jadi H2O saja. Delta H pun kena bagi 2 ya. Ini jadi minus 285,5 kJ. Kita buktikan saja dulu. Kita lihat apakah hasil dari 1, 2, 3 ini akan sama dengan data keempat gitu ya. Jadi yang beda sisi yang sama bisa dieliminasi. Zat yang sama yang ada di beda sisi kita bisa eliminasi. H2O, H2O. CaO, CaO. Nah, H2 turun. Ca turun. Ini kalau sisi sama, setengah tambah setengah, 1 kan 1. CaOH2 turun. Udah sesuai. Kalau udah sesuai tinggal hitungin aja delta H-nya. Totalin aja semuanya. Saya dapat min 984. Yang dadu. Nomor 22. Diketahui data berikut ada 2 persamaan ya, persamaan termokimia. Yang ditanya ini gitu. Jadi miriplah seperti nomor 21 tadi. Jadi caranya, targetnya dulu aja tulis di sini, tulis ulang. Targetnya adalah 2NO2 menjadi N2O4. Ini berapa delta H-nya gitu. Kotak-katiklah data 1, data 2 supaya jadi data yang ketiga ini. Cari yang ada yang mirip gitu, yang sama gitu ya. Seperti data 1 tuh langsung kelihatan ada N2O4 di kanan 1 mol, sama. Tulis ulang aja data satunya ini. Persamaan termokimia 1. Delta H-nya A. Untuk data 2 apa yang mirip? Yang mirip tuh ada di sini nih, di NO2. Tapi yang diminta NO2-nya harus di kiri dan 2 mol. Sementara yang ada di kanan 1 mol. Artinya data 2 ini dibalik atau diputar terus kali 2. Jadi 2NO2. Nah ini pindah ke kanan. 2NO tambah O2. Ingat ya tadi dibalik. Ini jadi minus. Terus kali 2. Minus 2B. Lagi kita harus buktikan ya. Ini
spesi yang sama, zat yang sama di kanan kiri itu bisa dieliminasi. Sisanya 2NO2 turun, N2O4 turun. Sesuai. Tinggal jumlahkan ini. A tambah min 2B, ya berarti A min 2B kilojoule. Yang dadu. Lagi ya, nomor 23 sama lagi polanya. Ini ada diketahui data, ada 3 data. Yang ditanya ini. Jadi caranya pun saya begitu juga ya, sama. Jadi data keempat dulu saya tulis sebagai, saya bilangnya sebagai target ya. Target reaksi yang mau dibuat, yang mau dibentuk. Nah, tinggal lihat nih, mana yang mirip-mirip ini. Saya misalnya dari M2O3 nih, ada di data 3. Tapi masalahnya M2O3 itu ada di kiri, di data 3. Mintanya di kanan. Tinggal kita balik kan. Tapi nggak segampang itu juga. Yang diminta 1 mol, yang dikasih tahu 3 mol koefisiennya itu. Jadi kita balik, terus kita kali sepertiga. Dibalik kali sepertiga. Nah, jadi ini kena kali sepertiga semua nih koefisien-koefisiennya. Jadi M3O4 pindah ke kiri. Kali sepertiga. 2 kali sepertiga adalah 2/3. CO2-nya kena kali 1/3. M2O3-nya habis koefisien jadi M2O3. CO-nya kena kali 1/3. Dibalik jadi positif. Kali 1/3 jadi 4. Plus 4. Itu untuk data ke 3-nya. Cari-cari lagi yang mana yang lebih gampang aja dulu yang bisa yang dipakai ya, yang dikerjakan. Misalnya data 1 ada MO2 nih. Ya, yang lain nggak ada data MO2. Ini spesifik kan. Maka data 1 itu tinggal kita kali 2. Karena MO2 udah sama-sama di kiri. Cuma beda koefisien saja. Beda mol saja. Ini kali 2. 2MO2. 2CO. 2MO. 2CO2. Delta-nya minus 40. Kan dikali 2. Tinggal data kedua nih. Apa yang mau kita lihat dari sini yang mirip-mirip. Sebenarnya ini kita mau buang M3O4. Karena M3O4 tuh nggak dipakai di bawah. Ya, M3O4 tuh ada di data 2, data 3. Di data 3 dia ada di kiri 2/3. Nih. Berarti kita harus ubah data 2 supaya ada 2/3 M3O4 di kanan. Nah, ini 2 kali kerja nih. Dibalik itu maksudnya diputar gitu lah ya. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu. Dibalik, terus kali 2/3. Jadi ini jadi pindah ke kiri. Jadi 2/3 kali 3. Berarti 2 kan? 2MO. Tambah. Ini kali 2/3. 2/3 CO2. Menghasilkan. Ini kali 2/3. 2/3 M3O4. CO-nya 2/3 CO. Dibalik jadi minus. Kali 2/3 jadi 4 ya. Min 4. Oke, kalau dihitung ini totalin semua. Ini kan min 4 dengan plus 4 habis minus 40 kilojoule. Yang A. Tapi buktikan dulu lah, lebih enak ya. Pembuktiannya benar gak semua 1, 2, 3 itu akan menghasilkan 4 ini. M3O4 coret 2/3, 2/3 kan. Lalu 2MO coret. Apalagi nih. 2MO2 turun.
CO di kiri, itu ada 2 CO di kiri. Di kanan ada 2/3 tambah 1/3, kan 1. Ya kan, di kiri 2, kanan 1. Ini habis, ini sisa 1. Tinggal CO, benar turun CO. CO2 di kanan 2, di kiri 2/3 tambah 1/3. 2/3 tambah 1/3 kan 1. Habis 1, ini sisa 1. CO2 turun, M2O3 turun. Pas, sesuai. Jadi opsi yang tepat adalah yang A ya. 24. Diketahui entalpi pembakaran siklopropana CH2 3 kali min A, pembentukan CO2 min B, pembentukan H2O min C. Yang ditanya entalpi pembentukan siklopropananya. Jadi bongkar dulu pembakaran siklopropana itu. Jadi CH2 3 itu dibakar gitu. Saya langsung aja ya, C3H6 aja saya buat. Namanya dibakar plus O2. Senyawa-senyawa hidrokarbon itu kalau dibakar menghasilkan CO2 plus H2O. Ini yang delta H-nya minus A. Tapi setarakan dulu. Kali 3 kali 3 supaya C dan H-nya sama. Tinggal O-nya. O di kanan itu ada 9, berarti ini 9/2. Itu data yang pertama ini. Data yang kedua, pembentukan CO2. Ingat yang dibentuk itu taruh di kanan. Dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Karbon itu ya karbon solid. Oksigen ya O2. Ini langsung dia. Min B kilojoule per mol. Yang ketiga, pembentukan H2O. Yang dibentuk H2O taruh di kanan. H itu bentuk standarnya stabilnya adalah H2. O itu O2. Tapi kita kali di sini setengah supaya setara. Ini delta H-nya min C. Nah, yang ditanyakan saya anggap aja lah yang keempat ya. Ini saya taruh dulu dia di bagian paling bawah. Dia sebagai targetnya pembentukan siklopropana. Jadi si C3H6 itu yang dibentuk itu kita taruh di sebelah kanan. Ya, kalau pembentukan itu yang dibentuk di sebelah kanan, penguraian itu yang diuraikan di sebelah kiri. Nah, C3H6 terbentuk dari C dan H kan. C itu stabilnya ya karbon, dia solid gitu ya. Tapi kalau H itu stabilnya atau standarnya H2. Tinggal kita setarakan koefisiennya. Nah, inilah delta H yang mau kita cari berdasarkan 3 data yang ada di atas. Kita kotak-atik seperti soal tadi, soal yang sebelumnya. 1, 2, 3. Nah, misalnya langsung dari C ini ya. Yang dimintakan C tapi 3 mol di sebelah kiri. Data 2 itu ada C, tapi 1 mol di sebelah kiri udah sama. Artinya data 2 kali 3 aja. Jadi 3C, 3O2, 3CO2. Delta H-nya pun kena kali 3 ya. Jadi min 3B. H2 cuma ada di data 3, jadi enak nih. Tapi H2 yang diminta tuh 3 mol, yang di data 3 cuma 1 mol. Kali 3 juga. Ini jadi 3/2O2 ya. 3H2O. Delta H-nya juga kena kali 3, min 3C kilojoule per mol. Tinggal data 1 itu apa data yang mirip? Ini C3H6-nya. Tapi di data 1 itu di sebelah kiri, sementara yang diminta di sebelah kanan. Jumlah molnya atau koefisiennya udah sama. Artinya data 1 tinggal dibalik aja, diputar aja. 3CO2 tambah 3H2O menghasilkan C3H6 tambah 9/2O2. Kalau dibalik tinggal berubah tanda aja, minus A menjadi plus A.
kJ per mol. Kita buktikan dengan coret-coret dulu ya. CO2 bisa dicoret, H2O bisa dicoret. Lalu ini 9/2 ini kan 4,5 ya. Sementara ini 3 tambah 3/2. 3/2 itu 1,5. 3 tambah 1,5, 4,5. Artinya ini bisa habis semuanya. Sehingga sisanya 3C turunkan, 3H2 turunkan, C3H6 turunkan. Udah pas, udah sesuai. Delta H-nya ya tinggal totalin. A-3B min 3C. Ada nih yang A. Lanjut ke nomor 25. Gas asetilena C2H2 ya. Dibuat menurut reaksi berikut. CaC2 tambah 2H2O menghasilkan CaOH2 tambah C2H2. Ini dia. Entalpi pembakaran dari gas asetilena ini adalah minus 320 kilokalori per mol. Dalam suatu proses digunakan 160 gram kalsium karbida. Kalsium karbida itu CaC2. Dengan asumsi bahwa 60% saja dari CaC2 yang bereaksi. Nah, pada pembakaran asetilena yang terbentuk akan dihasilkan kalor sebanyak berapa kilokalori. Nah, jadi kita cek dulu si CaC2-nya, CaC2-nya itu hanya 60% saja kan? 60/100 dari 160 gram. Ini saya dapat 96 gram. Jadi ini massa dari si CaC2. Lalu cari molnya. Ya, mol dari CaC2. Mol adalah massa dibagi dengan mR-nya. Ca itu 40 ya. 40, C itu 12. 12 kali 2, 24. Berarti 40 tambah 24, 64. 96/64 sama dengan 1,5 mol. Jadi molnya udah dapat, yang ditanya tinggal kalornya. Ingat bahwa delta H sama dengan min Q per mol, sehingga Q sama dengan delta H, ini minus ya, kali mol. Delta H-nya ini. Ya, jadi min ketemu min ya, 320 kilokalori per mol kali 1,5 mol. Mol dengan molnya coret, ya jadi tinggal, ini minus-minusnya habis juga ya. Tinggal 320 dikali 1,5. 480 kilokalori lah kalor yang dihasilkan. Yang dadu. Ke-26, reaksi berikut yang perubahan entalpinya sama dengan energi ikatan II adalah, energi ikatan itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol. Ya, 1 mol ikatan, 1 mol zat ya, menjadi atom-atomnya pada kondisi atau keadaan atau fase gas. Jadi 1 mol, ini setengah mol buang, setengah mol buang. Ini solid, ini gas yang C. Berarti yang C. Gitu ya. 27, jika proses peruraian H2O ke dalam atom-atomnya memerlukan energi sebesar 220 kilokalori per mol, energi ikatan rata-rata OH dalam H2O berapa? Menguraikan H2O itu yang diuraikan tuh di kiri, menjadi atom-atomnya, berarti jadi 2H tambah O. Katanya ini delta H-nya memerlukan tuh positif ya, 220 kilokalori per mol. Nah, H2O itu kan gini ya,
Jadi satu molekul H2O itu ada 2 buah OH gitu. 2H tambah O. Nah, jadi karena ini nggak ada ikatan, ini bisa dihapus. Artinya, di sini ada 2 OH, itu sama dengan nilainya dengan plus 220 itu. Jadi kalau untuk satu aja, energi ikatannya ya 220 dibagi 2. 110. Yang dadu. 28, perhatikan data energi ikatan rata-rata berikut. Yang ditanya perubahan entalpi pada adisi etena dengan asam klorida. Ini reaksinya dikasih tahu ya, aman lah. Tapi kita bongkar dulu ya reaksinya ya. CH2CH2 ini bentuknya saya buat ini ya, biar enak dilihat. Ini si etenanya, HCl kan ya, H dengan Cl. CH3 itu, terus ada CH2, terus ada 1 Cl. Nah, untuk berdasarkan energi ikatan rata-rata, perubahan entalpi itu sama dengan perubahan energi yang dibutuhkan untuk pemutusan yang kiri, dikurang untuk yang pembentukan kanan. Simpelnya kiri kurang kanan. Nah, ini juga ada yang sama kan, kiri dan kanan bisa dieliminasi, bisa dicoret. Enggak juga nggak apa-apa, tapi di sini saya coret ya. CH di kiri itu ada 4. Di kanan tuh ada 5, jadi buang aja 4. 3, 4. Jadi yang kiri itu tinggal sisa C double bond C 1 buah sama ini H dengan Cl. Sementara di kanan masih ada sisa 1 buah CH. Terus ini 1 C single C. Terus ini 1 C dengan Cl. Tinggal masukin angka-angkanya. C rangkap C 146. H dengan Cl 103 ya. Jadi total di kiri itu sebesar ini 249 kilokalori ya. Yang di kanan CH 99, C single C 83, lalu ada CCl 79. Di total ini 1, berarti ini jadi 6, ini 2, 261. Jadi delta H, perubahan entalpinya, total kiri kurang kanan ya, 249 min 261, minus 12. Yang C 29, diketahui data energi ikatan rata-rata untuk HH 436 kJ per mol, ClCl 242 kJ per mol, HCl 431 kJ per mol. Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya adalah, nah jadi ini reaksinya nggak ada, jadi kita harus buat dulu. Ini menguraikan ya, penguraian. Jadi HCl diuraikan menjadi H2 dengan Cl2. Ini setarakan dulu. Setelah itu kita bongkar. HCl itu kan HCl, H2 itu H dengan H. Cl2 sama ya, Cl, Cl. Supaya sesuai dengan data yang dikasih tahu ya. Jadi ini berdasarkan energi ikatan rata-rata, ini kiri, ini kanan. Karena nanti delta H itu adalah total kiri kurang kanan kan. HCl 431. Yang ini setengah kali HH itu 436 ya. Ini setengah kali ClCl 242. 436 setengahnya 218. 242 setengahnya 121.
Atau totalnya ini 339. Jadi kanan 339, kiri 431. Delta H kiri kurang kanan, 431 kurang 339. 92 kilojoule ya per mol. Nah, yang ditanya itu bukan 1 mol, tapi 146 gram. Nah, kita harus cari dulu 146 gram itu berapa mol si HCl-nya ya. Jadi mol HCl massa dibagi dengan MR-nya ya. H itu 1, Cl 35,5. Berarti 36,5. Ini pas 4 mol ya. Nah, jadi 1 mol 92, kalau 4 mol berapa gitu ya. Jadi kalornya adalah 92 kilojoule per mol. Kalikan aja dengan 4 mol. 92 kali 4, 368. Ini yang dadu. Nah, untuk nomor 30 sampai 34 ini dikasih tahu diagram siklus ini ya. Ini Haber-Bosch cycle. Haber-Bosch cycle. Untuk CaCl2. Nomor 30 dulu, berikut yang merupakan entalpi pembentukan CaCl2 solid. Jadi CaCl2 solid dibentuk dari Ca ya solid, Cl2 gas. Kita tinggal lihat di sini mana yang seperti ini gitu. Ini kan langsung kelihatan CaCl2 solid ya. Dia dibentuk dari Ca solid tambah Cl2 solid. Nah, berarti dari sini nih. Cl2 gas, sorry. Berarti ke bawah reaksinya. Maka delta H1 ini harus diminuskan. Maka jawabannya yang C. Gitu ya. Tinggal lihat aja, terus cocok-cocokan aja dengan yang ada di data ini. Yang ada di diagram siklus ini. Nomor 31. Energi ikatan ClCl yang mana gitu ya dalam kilojoule per mol. Energi ikatan ClCl adalah Cl2 gas menjadi 2Cl gas. Jadi pemutusannya itu ya, pemutusan ClCl itu. Ingat dia dalam wujud gas. Jadi tinggal cari aja di sini mana yang Cl2 gas berubah menjadi 2Cl gas, yang lainnya tetap. Nah, jadi ini dia nih. Cl2 gas jadi 2Cl gas. Ca-nya gas nggak ngaruh, jadi biarin aja. Ya, kita fokus ke Cl-nya saja. Nah, jadi dari Cl2 gas menjadi 2Cl gas itu adalah delta H3 atau si C. Yang dadu. 32 perubahan entalpi untuk reaksi ini. Ca2 plus tambah 2 elektron. Tapi Ca-nya solid ya. Cek aja mana Ca solid. Ca solid itu dari sini nih. Ini saya hapus aja nih bekas dari nomor 30 ya. Ini Ca solid berubah menjadi Ca2 plus tambah 2 elektron yang gas nih. Tuh pindahnya ke sini dia. Jauh ya. Nah, berarti tinggal lihat aja rutenya dari mana ke mana nih. Perhatikan pertama dia ke delta H2 dulu. B. Terus ke delta H3 C. Terus turun ke delta H4 D. Jadi bisa dibilang ini perubahan entalpi untuk reaksi Ca solid menjadi Ca2 plus gas tambah 2 elektron itu dari B, C, D dijumlahin semua. Opsinya yang dadu ya. 33 perubahan yang tergolong exotherm, pelepasan kalor. Kalau kita lihat delta H1 ini dari CaCl2 menjadi Ca tambah Cl2. Ini penguraian. Peruraian itu butuh kalor, endotherm.
delta H5 kalau dilihat dari ini perubahannya delta H5 ini ya, panah ini. Ca2 plus tambah 2 elektron. Ca2 plusnya masih ada. Tapi yang berubah kelihatan tuh adalah 2Cl menjadi 2Cl min. Ya kan? 2Cl menjadi 2Cl min, artinya ada penangkapan 2 elektron di sini. Penangkapan elektron itu namanya afinitas elektron. Afinitas elektron, ya, energi yang dilepaskan ketika satu atom mendapatkan elektron. Jadi melepaskan elektron dia. Ini exotherm. Kalau delta H6, ini ya, CaCl2 menjadi Ca2 plus tambah 2Cl min. Ionnya, ionisasi itu endotherm. Butuh kalor dia. Berarti yang exo yang ini, yang B, delta H5. Masih ya, masih nomor 34 masih pakai data ini. Perubahan entalpi delta H5 menyatakan apa? Ini. Dari sini ke sini ya. Nah, jadi yang kita lihat tuh berubah itu adalah, yang jelas berubah adalah si Cl-nya. Nah, 1 Cl menangkap 1 buah elektron menjadi Cl min. Ini namanya afinitas elektron. Afinitas elektron untuk klorin ya. Jadi Cl menangkap elektron sehingga menjadi Cl minus. Tapi karena Cl-nya ada 2, berarti ini 2 kalinya. Ya. Jadi 2 Cl tambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl min. Artinya 2 kali afinitas elektron untuk klorin. Jadi yang B ya, nomor 34 ini. Terakhir nomor 35. Entalpi pembakaran etanol 1260 minus 1260 kJ per mol. Kalor jenis air 4,2. Yang ditanya berapa banyak etanol yang dibutuhkan untuk memanaskan 100 gram air bersuhu 25 derajat Celcius sampai mendidih. Mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi kita punya delta H ini. Yang ditanya adalah massa. Berarti nanti itu hubungannya dengan mol. Berarti kita butuh cari yang namanya Q-nya, kalornya. Mc delta T. Oke. Nah, ini masanya 100 gram air itu. C-nya 4,2 kalor jenis ya. Delta T yaitu 100 kurang 25. 75. Ini dapatnya 31500 joule. Dia masih dalam joule karena kalor jenisnya joule ya. Kita ubah ke kilojoule, ya tinggal bagi 1000, 31,5 kilojoule. Ada delta H, ada Q. Ya udah pasti kita dapat molnya. Karena delta H sama dengan min Q per mol. Sehingga molnya sama dengan min Q per delta H. Q-nya tadi min 31,5 kJ. Delta H-nya itu yang min 1260 kJ per mol. Jadi kan kilojoule-kilojulnya habis, molnya naik ke atas kan? Oh, min-minnya juga habis. Jadi tinggal 31,5 bagi 1260. Ini saya dapat 0,025 mol. Yang ditanya masanya. Massa sama dengan mol kali mR. Molnya 0,025. mR-nya C itu 12 kali 2, 24. H-nya ada totalnya 6. 30 ya. Oh, 16. 30 tambah 16, 46. Ini saya dapat 1,15 gram. Yang C. Oke, selesai ya soal akhir bab yang bagian pilihan berganda. Ini part 2, 20 sampai 35. 1 sampai 19 di video sebelumnya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini.
Mohon maaf kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.